Pacaran itu aktivitasnya luar biasa mengerikan. Pegang-pegangan tangan, lalu pegang-pegang yang lain, ya kan? Melakukan hubungan terlarang dan sebagainya atas nama pacaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Bang Syaiha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah pernikahan ya. Jadi ini ceritanya sepekan yang lalu itu ada seorang laki-laki yang datang ke saya melalui WhatsApp. Jadi dia menghubungi saya via WhatsApp bercerita bahwa dia itu sebenarnya sebentar lagi mau menikah. Tapi dia bingung gitu loh, karena calon istrinya itu baru saja jujur kepadanya bahwa dia tidak gadis lagi. Jadi ceritanya, anggap saja namanya Andi dan Wulan ya. Anggap saja ya, kalau ada nama teman-teman Andi dan Wulan, saya mohon maaf, biar gampang aja. Jadi Andi ini mau nikahin si Wulan. Nah, si Andi sama Wulan ini dulunya itu sebenarnya adalah teman kuliah. Andi dan Wulan teman kuliah. Lalu mereka setelah lulus itu nggak pernah ketemu lagi sampai 4 tahun berlalu. Ya, setelah 4 tahun mereka baru ketemu lagi, menjalin hubungan dan mereka hendak menikah. Ketika hendak menikah ini si Wulan jujur sama si Andi gitu ya. Andi, saya tidak gadis lagi gitu ya. Si Andi nanya, siapa yang melakukan itu gitu loh. Lalu Wulan bilang pacar saya dulu ketika kuliah. Jadi ceritanya waktu kuliah dulu mereka, si Wulan ini pacaran sama orang lain dan melakukan hubungan terlarang sehingga kegadisannya hilang. Sedangkan si Andi ini nggak ngapa-ngapain sampai 4 tahun berikutnya mereka ketemu. Nah, ketika setelah lulus sampai 4 tahun berikutnya itu si Wulan itu, kalau Andi bilang ke saya, si Wulan ini memperbaiki diri sampai pada titik 4 tahun ketika ketemu, si Wulan sudah menjadi lebih solihah gitulah kira-kira. Nah, tapi tetap saja teman-teman, ketika Wulan ngomong ke Andi bahwa dia tidak gadis lagi, Andi bingung. Dan saya yakin sih kalau saya pada posisi seperti Andi itu, saya pun pasti bakalan bingung juga gitu loh. Bakalan bingung, kemudian bimbang gitu. Ini dilanjutkan atau enggak ya gitu ya. Nah, itulah yang dirasakan oleh si Andi. Dia mau melanjutkan, tapi perasaan di hatinya itu kok beratnya bukan main gitu. Tapi mau berhenti di situ, kemudian memutuskan hubungannya dan tidak jadi menikah dengan Wulan, itu pasti juga beratnya bukan main. Karena si Andi bilang ke saya, dia sudah sangat sayang kepada Wulan. Nah, ini masalah yang sangat berat teman-teman sekalian. Saya ataupun kalian laki-laki yang sedang menonton video ini pasti ketika pada posisi Andi akan bingungnya luar biasa. Nah, saya bilang ke Andi kan, sebenarnya masalahnya simpel saja. Kalau yakin lanjut, kalau tidak yakin mundur, itu saja. Ya kan? Memang seperti itu teman-teman, ketika kita dihadapkan pada masalah seperti yang Andi alami, ya kita sebenarnya posisinya tinggal milih saja. Kalau kita yakin mau menerima, ikhlas, lapang dada, dan sebagainya, maka ya sudah, lanjutin gitu loh. Toh si Wulan ini sudah berubah kan. Setiap orang itu punya masa lalu gitu. Wulan punya masa lalu, kita pun punya masa lalu, semua orang itu punya masa lalu. Dan ketika dia sudah berubah, sudah menjadi lebih baik, kalau dia, si Andi ini sanggup, ya lanjutkan gitu. Tapi Andi pun punya hak gitu. Walaupun si Wulan sudah berubah bagaimanapun, kalau Andi tidak sanggup menerimanya ya tidak usah gitu loh. Andi pasti berat menerimanya gitu. Apalagi misalkan gini. Kalau misalkan yang mengambil kegadisan si Wulan itu adalah yang Andi kenal juga gitu. Misalkan sebut saja Rio gitu ya. Rio lah pacarnya Wulan dulu yang mengambil kegadisan Wulan. Ternyata Rio adalah teman kerjanya Andi sekarang gitu. Itu kan pasti beratnya luar biasa. Andi ketemu tiap hari di kantor dengan Rio. Dan dalam hatinya tahu bahwa, oh ini nih, laki-laki yang dulu mengambil kegadisan calon istriku. Kan berat banget itu rasanya. Ya, teman kerja misalkan, atau tetangga sendiri ternyata gitu, yang setiap hari ketemu. Nah, inilah beratnya teman-teman. Di situ sih sebenarnya, rasa sakit hatinya luar biasa itu di situ gitu. Nah, makanya, buat perempuan nih ya, terutama ya buat perempuan, karena kalau masalah seperti ini itu yang kentara kelihatan banget ya cewek gitu loh. Cewek kalau misalkan nggak gadis lagi itu bisa kelihatan ketika, mohon maaf, malam pertama. Ketika malam pertama ternyata selaput darahnya sudah pecah dan tidak mengeluarkan darah, itu laki-laki kadang-kadang suka mikir tuh,
ini kok nggak ngeluarin darah, apa nggak gadis lagi gitu kan. Walaupun sebenarnya selaput darah itu bisa pecah dengan cara apapun gitu ya, jatuh dari pohon, memakai sepeda terlalu sering, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau misalkan malam pertama tidak mengeluarkan darah, istrinya itu tidak mengeluarkan darah, itu belum tentu karena dia tidak gadis lagi, dalam tanda kutip melakukan hubungan terlarang, tapi bisa jadi karena yang lain. Tapi kelihatan gitu bahwa oh ternyata istri saya tidak gadis lagi. Kita bisa nanya gitu, kenapa gitu ya. Istrinya bisa bilang, oh dulu saya jatuh dari pohon misalkan, atau apapun. Ya, itu kelihatan. Tapi kalau laki-laki itu nggak kelihatan teman-teman. Laki-laki yang masih perjaka atau tidak perjaka itu nggak kelihatan. Makanya pada titik ini, yang paling saya tekankan itu adalah kepada seorang perempuan gitu. Tolong banget gitu, tolong banget dijaga tuh kegadisannya. Ya, jangan hanya karena pacaran, kemudian pacarnya minta ini itu kita kasih gitu aja, jangan gitu. Pacar kalian sekarang itu belum tentu suami kalian nanti gitu kan. Dan kalau kalian sudah menyerahkan semuanya sekarang, dan dia ternyata bukan suaminya nanti, itu yang kasihan adalah suami kalian nanti ketika mau menikah. Gitu loh. Kalian sudah ngasih kegadisan itu sama pacarnya, kemudian putus. Selang beberapa tahun menikah dengan orang lain. Nah, orang lain itu gitu loh, itu akan berat itu menerimanya gitu. Makanya dijaga kegadisannya sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Nah, cara yang pertama sering saya bilang adalah kalau teman-teman pengen kegadisannya terjaga, ya jangan pacaran gitu loh. Jangan pacaran. Karena pacaran itu bagi saya seperti pintu masuk kemaksiatan gitu. Jadi kalau teman-teman pacaran berdua-duaan gitu, itu tuh pintu masuk kemaksiatan. Makanya ada hadisnya atau ada dalilnya berkata, kamu tidak boleh berdua-duaan sama lawan jenis, karena kalau kamu berdua-duaan nanti yang ketiganya adalah setan gitu. Lagi berdua-duaan, pegangan tangan, lama-lama pegang-pegang yang lain. Oke, selesai. Besoknya berdua-duaan lagi, kemarin udah pegangan tangan, udah pegang yang lain. Lalu ciuman, besoknya lagi, dan seterusnya, akhirnya terjadilah hubungan terlarang itu gitu loh. Kalau sudah terjadi hubungan terlarang itu, ya tadi, yang paling rugi itu ceweknya gitu loh. Karena terlihat sekali bahwa dia memang sudah tidak gadis lagi ketika nanti dia menikah dengan seseorang di malam pertamanya gitu. Ya jangan pacaran lah pokoknya. Nggak ada alasan lah pokoknya. Pacaran itu banyak mudorotnya. Ya, banyak mudorotnya. Yang kedua, teman-teman, agar teman-teman bisa menjaga kegadisannya, selain jangan pacaran, teman-teman harus cari kesibukan yang lain yang bermanfaat gitu. Karena biasanya orang-orang yang pacaran ini biasanya nggak punya kesibukan, sehingga waktunya dihabiskan untuk berbucin-bucin gitu. Coba kalau teman-teman punya kesibukan yang lain, pasti itu untuk pacaran itu udah nggak kepikiran gitu. Kalau teman-teman punya kesibukan-kesibukan yang bermanfaat, yang baik gitu ya, maka pacaran itu jadi terpinggirkan gitu loh. Cari kesibukan ya. Misalkan kesibukannya dengan menjadi relawan gitu kan, atau gabung ke komunitas-komunitas yang baik, komunitas menulis, komunitas menggambar, komunitas menari, komunitas silat, dan seterusnya. Ya, carilah kesibukan agar kita itu lupa bahwa kita jomblo misalkan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah agar teman-teman tidak pacaran, bisa menjaga kegadisannya dengan baik, itu dengan cara bergaul dengan orang yang baik pula. Ya, karena dalilnya pun jelas. Kalau kita bergaul dengan penjual parfum, maka kita akan ketularan baiknya atau harumnya gitu. Teman-teman harus cari tuh orang-orang yang baik, orang-orang yang solih dan solihah, kemudian bergaulah dengan mereka gitu. Ya, agar kita bisa belajar sama mereka, belajar menjadi lebih baik, terhindar dari kemaksiatan dan hubungan-hubungan yang terlarang itu gitu. Nah, carilah pergaulan yang baik itu misalkan ke tempat-tempat ibadah ya, di masjid, pengajian-pengajian, komunitas-komunitas pemuda gitu. Nah, itu bergaulah di sana. Nah, kalau teman-teman bergaulnya juga sama orang-orang yang suka clubbing, dugem, dan sebagainya, ya itu memang mendekatkan kita kepada hal-hal yang terlarang itu. Tapi kalau kita mencari pergaulan-pergaulan yang memang jauh dari kemaksiatan, insya Allah hal-hal yang seperti itu bisa terhindar juga.
ya kan? Ini kan upaya untuk meminimalisir, walaupun kalau dibilang udah bergaul sama orang baik tetap juga ya memang iya, tapi setidaknya itu meminimalisir gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, buat perempuan, kalau memang teman-teman sudah punya masa lalu yang tidak baik, ya kan, sudah melakukan hubungan terlarang itu, maka itu nggak perlu diceritakan sebenarnya. Karena kan aib ya, itu adalah aibnya kalian gitu. Itu nggak perlu diceritakan sebenarnya. Karena kata Allah, kalau Allah sudah menutup aib kita, kita nggak perlu cerita-cerita ke orang lain gitu. Ya, tidak perlu buka-buka aib itu kepada orang lain. Ya, jadi kalau memang sudah terjadi, kemudian sudah lewat, dan sekarang kita sudah berubah menjadi lebih baik, ya lupakan saja, kubur saja masa lalunya, dan nggak perlu diceritakan kepada orang lain. Dan yang paling penting kalau misalkan sudah melakukan tadi itu, ya itu tadi saya bilang, adalah taubat. Jadi, kita mungkin terjerumus ya karena waktu itu kita bergaul terlalu bebas, selalu melakukan hubungan itu, dan yang berikutnya kita sadar, ya sudah, kalau sudah sadar kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian isilah kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi taubat itu kan gitu ya. Taubat itu adalah kita menyesali. Jadi nyesal dulu bahwa kita sudah melakukan. Kemudian meminta ampun, ya kan, meminta ampun dan menyesali, lalu meminta ampun itu bisa beristighfar ya, istighfar yang banyak, menangis dan sebagainya. Lalu setelah meminta ampun dan menyesali, yang berikutnya adalah mengganti atau mengisi hari-hari kita dengan amal solih, ya kan, rajin mengaji, membaca Al-Quran gitu ya, kemudian bersedekah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini buat perempuan ya teman-teman. Jadi kalau buat perempuan seperti itu, agar kegadisannya terjaga. Tadi saya bilang jangan pacaran, cari kesibukan yang lain, ya kan, berkumpul dengan orang-orang yang baik, jangan buka-buka aib, taubat, dan mengisi hari-harinya dengan kebaikan. Selanjutnya buat laki-laki gitu ya. Buat laki-laki nih, kalau memang teman-teman mau menikahi seorang perempuan, ya kan, mau menikahi seorang perempuan dan kita itu udah yakin banget sama dia gitu. Kita sudah yakin banget sama dia, sudah sayang banget sama dia, sudah cinta banget sama dia, maka kita tuh sebagai laki-laki sebenarnya tidak perlu mengungkit-ungkit atau mencari-cari tahu masa lalunya itu seperti apa sih gitu loh. Kalau memang sekarang dia sudah sangat baik, sudah solihah, kita lihat bahwa dia udah rajin sholat, luar biasa, ngajinya luar biasa, menutup aurat luar biasa, dan kita yakin sama dia, ya sudah. Kita tuh nggak perlu sebenarnya ngungkit-ungkit masa lalunya, ya. Karena kita pun punya masa lalu sendiri sebenarnya, gitu loh. Jadi kita nggak perlu nanya-nanya, kamu udah masih gadis atau enggak? Kamu dulu pacaran sama siapa aja? Kamu ini apa? Kamu dulu gimana? Gitu. Itu kan dulu, gitu. Sekarang kita lihat dia sudah menjadi sangat baik. Kenapa kita harus ngungkit-ungkit masa lalunya, gitu. Jadi, buat laki-laki kalau memang udah yakin, nggak usah ungkit-ungkit lah, gitu. Karena kadang-kadang masa lalu itu menyakitkan kalau diceritakan. Dan kita kan sebenarnya hidup sama dia bukan untuk mengenang masa lalu. Kita hidup sama dia itu untuk menikah, kemudian untuk menjalani masa yang akan datang. Masa lalu itu ya sudah loh. Dia punya masa lalu, kita pun punya masa lalu. Ya sudah gitu, tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Ya. Nah, kalau memang sudah kenal sangat baik, ya sudah gitulah intinya. Nah, beda halnya kalau misalkan seperti si Andi tadi. Andi sebenarnya tidak mengungkit-ungkit masa lalu si calon istrinya, gitu kan. Tapi calon istrinya yang kemudian cerita. Ya, kalau seperti ini gimana Bang Seha? Kalau seperti ini ya tadi itu. Kalau misalkan kita yakin lanjut, kalau tidak yakin ya tidak lanjut. Tapi kalaupun tidak yakin kemudian tidak lanjut, kita pun berkewajiban tidak boleh menyebarkan aib calon istri kita ini, gitu. Jangan bilang ke orang-orang bahwa aku nggak jadi nih nikah sama dia. Kenapa? Dia soalnya udah nggak gadis lagi. Nah, itu nggak boleh gitu. Itu namanya menyebarkan aib seseorang, itu tidak boleh. Ya. Makanya kalau memang ini kita nggak nanya tapi dia jujur, ya seperti itu. Ya, seperti itulah kita. Pilihannya dua. Kita ngomong ke keluarga juga penting. Tapi kita juga harus memastikan bahwa keluarga tidak menyebarkan aib itu kepada orang lain. Misalkan kepada ayah saja atau kepada ayah dan ibu, tapi sebelum kita ngomong kita harus ceritakan bahwa ini aib dan tidak boleh disebarluaskan. Kita lihat. Nah, si Adi pun melakukan itu kan, dia melakukan hal itu, dia cerita kepada ayahnya, dan ayahnya sama jawabannya seperti saya. Kalau memang yakin kamu bisa menerima dia, ya lanjut saja. Kalau memang tidak bisa, ya tidak. Gitu. Karena yang menjalani kehidupan ini, yang menikah,
menjalani rumah tangga itu ya Andi itu sama Wulan gitu. Jadi kalau Andi bisa nerima, lanjut. Nah, teman-teman, masa lalu itu semua orang punya, ya. Masa lalu itu semua orang punya, ada yang baik, ada yang jelek. Dan yang jelek itu jadi pelajaran buat masa depan. Walaupun kita sudah menguburnya dalam-dalam, kita menjadikan dia sebagai pelajaran untuk menjalani masa depan. Itu jelas. Ya. Dan teman-teman sekalian, masa lalu itu jangan sering-sering dilihat gitu. Jangan sering-sering dikenang, dilihat, dan sebagainya. Karena bagi saya masa lalu itu seperti kaca spion. Spion kendaraan tuh ya, kalau kita bawa kendaraan. Itu kan ada spionnya. Nah, spion itu kan penting teman-teman. Untuk apa? Untuk melihat ya. Sesekali kita lihat. Jadi kalau misalkan kita mau belok, kita lihat ada di belakang ada yang mau lewat nggak gitu. Jadi spion itu, masa lalu itu seperti kaca spion. Penting dia. Penting banget. Cuma jangan sering-sering dilihat. Sama lah kayak kaca spion kan. Kalau misalkan kaca spion itu sering-sering kita lihat, maka kita bisa celaka di jalanan. Ya lihatin aja, nggak lihat ke depan. Nabrak gitu kan. Sama, kalau misalkan kita hidup, dan kehidupan kita itu cuma fokus ngeliatin masa lalu doang, ya kita nggak jalan-jalan gitu. Bentar-bentar kita ingat masa lalunya, merenung, nangis, sakit hati, dan sebagainya. Masa lalu ada. Kita cuma, ya Allah, dulu masa lalu saya begini, saya pengen lebih baik. Udah, lupakan masa lalunya. Gitu. Jangan sering-sering dilihat. Kita harus fokus untuk melihat masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa sekarang, apa yang harus kita lakukan? Masa depan, apa yang akan kita rencanakan untuk masa depan itu? Nah, seperti itu teman-teman, ya. Masalah si A, si B, si C punya masa lalu yang kelam, ya sudah, itu masa lalu dia. Nah, begitu ya teman-teman sekalian. Ocehannya pada pagi hari ini seperti itu, ya. Ini adalah masalah yang menurut saya pasti berat, dan saya yakin masalah ini itu banyak menimpa orang-orang di luar sana gitu ya. Karena kan pacaran itu sudah menjadi budaya, teman-teman. Kayaknya itu kalau orang menikah tanpa pacaran, itu aneh gitu ya. Saya dulu ketika menikahi istri saya, dan saya tidak berpacaran gitu ya, orang tua saya itu aneh. Kok kamu nikah belum pacaran gitu ya? Lah emang kalau menikah harus pacaran? Kan enggak gitu loh. Nah itu aneh gitu. Dan saya seringkali mendapatkan curhatan dari orang yang berpacaran, itu berkata bahwa pacaran itu aktivitasnya luar biasa mengerikan gitu lah. Pacaran itu aktivitasnya luar biasa mengerikan. Pegang-pegangan tangan, lalu pegang-pegang yang lain, ya kan? Melakukan hubungan terlarang dan sebagainya atas nama pacaran. Itulah saya bilang pacaran itu kalau bisa jangan. Ya, cari kesibukan yang lain agar kita tidak pacaran. Cari pergaulan yang baik, yang solih dan solihah, agar kita terhindar dari pacaran. Dan kalau kita sudah tidak pacaran, maka setidaknya kita tidak punya pintu. Setan itu nggak punya pintu buat masuk untuk hal-hal yang lain. Ya walaupun tadi sempat saya bilang ya, bahwa nggak menutup kemungkinan kok orang yang nggak pacaran bisa hilang juga gadisnya. Emang iya benar. Cuma pacaran itu adalah salah satu pintu yang bisa dimasuki oleh setan sehingga kita terjerumus melakukan hubungan-hubungan yang terlarang. Ketika kita tidak pacaran itu seakan-akan kita sudah tidak punya pintu atau kita sudah menutup pintu ini sehingga tidak terjadi hal terlarang dari pintu ini. Memang ada pintu-pintu yang lain, tapi pintu-pintu yang lain itu peluangnya lebih kecil daripada pintu yang ini. Nah, seperti itulah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman sekalian ya. Jadi tadi solusi dari saya atau jawaban dari saya, kalau Andi sanggup melanjutkan, ya lanjutin. Kalau tidak sanggup, berarti ya sudah, dihentikan, jangan menikah dengan Wulan. Bang, kasihan dong bang si Wulan gitu ya, tidak jadi nikah sama Andi gitu. Kalau dibilang kasihan ya kasihan gitu kan. Tapi Andi kan punya hak gitu, punya hak untuk tidak melanjutkan. Daripada kayak gini teman-teman, daripada seperti ini. Wulan sudah jujur, Andi kemudian tidak bisa menerima, tapi Andi terpaksa menikah dengan Wulan. Kemudian mereka menjalani hubungan berumah tangga. Tapi karena ketidактulusan Andi, ya Andi nggak tulus pas nikah, nah itu jadi repot malah selanjutnya. Daripada repot selanjutnya, maka menurut saya ya hentikan saja. Kalau memang sekarang tidak sanggup menerima, berhenti. Gitu. Mudah-mudahan paham teman-teman ya. Silakan komen di bawah kalau memang ada tambahan yang lain. Mohon maaf sekali lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.